Hola Ferry Masih bersama Canda Tanya tanggapan Anda, tanggapan saya bersama kami. Sentot. Jangan stay tune and check it out. Balik lagi di badan yang sama. Ayo kecangar gum. Maksudnya? Assalamualaikum. Oh ngono. Oke. Saya kaki yo. Yoi. Nang cangar numpak kapal selam. Cakep. Waalaikumsalam. Oke. Telur diceplok. Ayo keplok. Keplok. Ya Mantap. mungkin dengan suasana yang berbeda. Oke, kita di Alam terbuka ini bro ya. Woi. Di mana tempatnya? Lokasinya ini namanya apa? Di Coban Talun. Oke. Maksudnya? Kita kayak youtuber. Yuk, hai teman-teman, coba kita akan bahas apa di suasana yang Baru ini ya. oke. Kita di outdoor maksudnya. Wow, Kita outdoor. Di Di alam-alam. Ya, alam-alam. Hijau. Reboisasi, ayo kita peduli. Gerakan. Ya, tepat. Ayo teman-teman. Kita akan membahas tentang apa? PUBG. Salah dasmu. Sandok angetmu, Langsung aja kita bahas lifestyle. Kopi. Mantap. Jadi gini bro, kita membahas di suasana yang cemerlang ini, suasana baru di outdoor ini, kita akan membahas tentang lifestyle Lifestyle kopi. Mungkin kita mengemasnya mulai dari Sejarahnya sejarah dulu. dulu. Kita step by step. Kita sejarah, kemudian Jenis-jenis kopi, jenis kopi, dampak positif negatif, dan dan kemudian lifestyle kopi. Jadi ide pengendalinya di lifestyle kopi. Oke. Jadi yang atas adalah topik, yang akhir adalah ide pengendali. Mantap. Ya, kita akan mulai dulu dari sejarahnya dulu. Oke. Karena saya Sasuke. Jangan suka kepo. Mantap. Kita, Wow. kita kayak subscribe 1M. Alhamdulillah, amin. Amin ya bro. Walaupun masih 100. Ya, gak apa-apa, kita berusaha bro. Pokoknya. Berusaha. Karena usaha tidak akan mengkhianati Hasil. Oke, kembali ke Topik. Oke. Kita akan membahas tentang Sejarah sejarahnya dulu. kopi. Jadi gini, bro. Apa? Kudu tegas bro yo. Sik kocok bro tuh. Kudu tegas kene bro. Malik gak ketok pamungkas sih. Ya. Oke, mantap. Sejarah kopi. Kata kopi itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Yaitu kahwa. Tawa. Bukan kahwa, kok kohwa gitu. Kahwa. Indonesia maksudnya kahwa. Oke, kahwa. Nah, kahwa ini artinya adalah kekuatan. Oh, Karena kekuatan, masyarakat Saudi Arabia itu dijadikan kekuatan untuk beribadah di malam hari tentunya. Kahwanya ya. Maksudnya Ya, kahwa. dibuat untuk kekuatan pada malam hari. Iya. Bukan bulan madu. Wah. Ibadah, bro. Ibadah itu Walaupun- banyak loh bro ya. Iya. Tahajud. Lah, terutama ini buat umat muslim. Umat muslim. Karena yang menentukan asal kata kopi itu adalah orang Arab. Sik, akeh nyamuk Gak apa-apa wis. Odor iki, bro. Odor. Akeh nyamuk Ki pantunai Opo pantune? telur di dadar. Jedar. Dar cek mati kafe. Oke. Dadi lah aku kokor-kokor yo nyamuk bro yo. Oke. Gitu ke atas ya, beto. Nah, digunakan untuk ibadah malam hari agar umat muslim lebih bersinergik pada saat Lebih ibadah, hikmat lah mungkin ya. hikmat. Seperti kita minum kopi dengan cara yang tumak ninah Oh, enak. dan Istiqomah. istiqomah. Oke. Lanjut. Saya sambil baca ya, karena ini sejarah bukan tanggapan. Jadi gak boleh salah ya. Iya. Ini agresif ini ya Nah. tentang sejarah ini. Tanaman kopi itu pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia di Abyssinia pada abad ke-9. Maybe 800 sampai 900 Masehi. Mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu asal-usul kopi berawal dari legenda yang paling terkenal, Wah, yaitu seorang pengembala yang bernama Haldi Haldi. dan si kambingnya bernama Wedus. Modus. Lah, itu. Seorang kambing tadi memakan sejenis buah berry, Oh, berry. dan
seorang pengembala Khaldi itu melihat si kambingnya begitu sinergik setelah memakan buah beri tersebut ya. buah biji beri tersebut. Ternyata seorang pengembala tadi kepo, namanya orang juga kepo seperti Jasuke. Jangan suka kepo. Oke. Wah, oke masuk. Itu kemudian ditelaah, kemudian biji beri itu ternyata Yang buah kopi itu ya. kopi. Berarti keliru ya. Penafsiran. Kemudian Khaldi pun mencobanya. Alhasil tara, Khaldi pun merasakan kenikmatan setelah meminum itu. Wah, Iya, keluar rangsang-rangsang. taban. Iya, peka seperti bunga putri malu, biar disentuh dia peka. Oh, boleh. Oke, burung wayai. Gurung. Nah, pada saat itu bangsa Ethiopia mengonsumsi biji kopi sebagai makanan sehat yang dicampur dengan anggur. 4 sehat 5 sempurna. Oke, top markotop luf. Fucak. Nah, kalau sekarang di Indonesia anggur bukan dijadikan campuran untuk kopi, melainkan jamu yang endesmoi. dinamakan Ahai orang tua. Salam orang tua. Harus patuh pada orang tua. Nah, kembali ke kopi. Baru pada abad ke-11 di saat pedagang Arab memulai membawa tanaman kopi dari Ethiopia ke Yaman, tata cara menikmati, tata cara mengonsumsi kopi itu lebih modern. Cara menyeduh biji kopi terlebih dahulu. Nah, kopi menjadi lebih sering populer diperkenalkan di Konstantinopel. Tepatnya di kedai kopi pertama dibuka di Kifahan pada tahun 1475. Masyarakat Eropa menyebut kopi adalah mocha karena terkenal dulu lalu lintas perdagangan kopi di pelabuhan bernama Mocha. Oh, berarti Mocha ben jenis pelabuhan ya berarti. Lah. Setelah itu tanaman kopi mungkin overload ya, tidak mencukupi untuk kebutuhan di Eropa. Maka dari itu Belanda adalah negara pertama yang berhasil menanam kopi di luar Eropa dan Saudi Arabia. Tepatnya di Indonesia, Bos. Indonesia loh. Nah, makanya kopi ini masih ada kaitannya dengan kerja paksa, kerja rodi di Indonesia. Jadi petani kita, nenek moyang kita zaman kalau bendu, bro, itu berhasil nanam kopi di luar dipaksakan oleh negara Belanda. Dan Indonesia pernah menjadi penghasil atau produsen terbesar di dunia, bro. Indonesia, bro. Berarti kan kudu telur ceplok. Ayo keplok. Nah, itu singkat cerita tentang sejarah kopi. Mungkin kita akan membahas tentang jenis-jenis kopi, bro. Jenis-jenis kopi. Jadi perlu kita ketahui tentang jenis-jenis kopi yang ada di Indonesia, bro. Yoi. Yang pertama yang terkenal itu ada kopi Gayo. Kopi Gayo, Aceh. Dari Aceh. Selain terkenal dengan kopinya, Aceh terkenal dengan tanaman ganja. Oke. Ya, jadi ingin meluruskan saja ya. Maksudnya semua yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak mungkin sia-sia. Tidak mungkin sia-sia. Mesti ada manfaat dan mudaratnya. Tapi di Indonesia belum menemukan riset. Nah, riset yang betul. Kata ketua LGN di Rana Rayana ya. Langsung kembali ke kopi. Topik ya. Yang kedua ada kopi Kintamani dari Bali. Oke. Tempatnya enak di sana ya. Ada sumur, susu dijemur. Ayo kita semuanya masyarakat makmur. Kita kembali. Oke. Yang ketiga ada kopi Jawa. Nah, ini yang pernah menjadi penghasil kopi terbesar di dunia. Yang pernah loh ya. Yang pernah. Meskipun sekarang mungkin ya sudah digeser oleh negara-negara lain karena ada monopoli perdagangan maybe. Yang keempat ada kopi lanang. Nah, ini menarik ini. Ini menarik. Kopi lanang. Ono khasiate dhewe untuk para pejantan, pria tangguh. Selain meminum susu Elmen biar kita kelihatan keker, kita bisa menikmati kopi lanang. So, keliru, kita tak revisi yo.
kopi lanang iki sing dimaksud kudu nggare kekere, Bro. Apa? Dadi mengandung Vitalitas, ya, kayak pria-pria. vitalitas ya, Bro. Ben kuat ya. Ya. Ben gak loyo. Lah, saat Lah iku lah wis ya, sik ono kok perut arek dhewe lah cilik teman-teman lah. ya pastinya. Yang keempat ada kopi luwak. Luwak Nah, iki. yang tentang kotoran. Nah, kotoran iki dadi pertama awalnya iku petani yang disuruh pada zaman Belanda dulu itu tidak boleh menikmati kopi yang ditanamnya sendiri. Melainkan Dia tidak boleh, Bro. Meskipun dia yang menanam tapi dia nggak boleh menikmati kopi itu. Sampai pada suatu saat ya. dia melihat luwak di kebun itu memakan buah kopi dan ternyata wow, Amazing. Mwah! Ya jadi kopi luwak ini berasal dari itu tadi, Bro. Jadi petani itu menemukan luwak, ternyata luwak itu tidak bisa mencerna kopi dengan sempurna. Jadi keluarnya itu ya tetap bentuk kopi, biji-biji kopi gitu. Biji kopi. Saking keponya kayak Sasuke. Suka kepo. Wih. Nah, peternak mencoba menggoreng. Istilahnya kalau merosting. Nah, merosting dan diseduh seperti kopi biasanya. Ternyata enak. Seperti luwak white coffee passwordnya. Nyaman di perut, Kenyang di perut. Oh iya. Gitu. Oke, saya balik oke. Jadi kopi luwak ini termasuk kopi termahal ya. Kopi termahal bukan termasuk, sudah kopi termahal. Termahal dunia. Karena langka. Kita ingin menikmati kopi itu dengan kita ngenteni ngengek luwak dhisik. Oh iya. Jadi lek gak ngengek yo gak metu kopi luwak. Jadi bila populasi luwak di dunia menurun, jadi kopi luwak itu semakin langka, semakin mahal. Nah, ya sekarang kita mungkin akan membahas tentang dampak positif dan negatifnya, Bro ya. Oke. Menurut kamu kita langsung bahas itu apa? Gimana? Lifestyle kopi kita buat ide pengendali mungkin di akhir. Berarti yang di akhir. Di akhir. Sekarang kita akan membahas tentang dampak negatif. Positif dulu. Oke. Yang enak-enakan dulu kan. Oke. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke kemudian. Duh, ke tepian, Bro. Ketepian, Bro. Bersakit-sakit dahulu, matilah kemudian. Oke. Yang pertama kita akan kopi. Oh iya. Pisan. Kentekan sam. Gak apa-apa iku. Tapi sing sopan. Widai, ya apa? Sing sopan. Mas kopi, Mas. No. Sing sopan. Kopi, Mas. Akeh tadi, ada di sam. Ndak apa-apa wis, bubuk itu, Mas. Kewiti ayo sambel. Cambahe dhewekno. Tenang. Kali gula. Kok sambelnya ambek gulone biar aku bisa menikmati pahitnya hidup sambel ini. Aku sampun. Wis. Aku gak ngekeki sampean Mas mek ngecek lho. Wis kok ndak ngale. Batukmu iku silau, Bro, dik ngono. Kayak lampu taman, Bro. Yang pertama kita akan membahas tentang dampak positif minum kopi dulu, Bro. Oke. Saya sambil baca, Bro ya. Enggak apa-apa. Yang pertama, kopi itu dapat mengurangi resiko terkena penyakit Alzheimer. Alzheimer kate al. Kayak pondok pesantren ae. Alzheimer. Nah, itu kerusakan saraf pada otak. Nah, dadi lek ana kancamu hola-holo, mlakune rada ngleang. Lah, berarti kurang ngopi, Bro. Ojo dibiasakno ngono lek kurang-kurang ngopi. Masano kakean yo gak apik lho tapi yo. Tergantung porsinya. Nah, takaran. Yang kedua ada mengurangi penyakit Parkinson. Nah, yang ini penyakit juga yang menyerang syaraf degeneratif. Nah, ya aku gak ngerti apa bagian ini, gak ngerti loh aku. Yang ketiga yaitu kopi itu mengandung antioksidan. Nah, yang digunakan untuk menangkal radikal bebas. Nah, contohnya kita bisa mengaplikasikan sesuai di masyarakat Indonesia. Nah, radikal bebas. Gembor-gembornya biar ya. Contohnya ISIS radikal bebas di Indonesia, kurang ngombe kopi. Berarti lek di Indonesia kudu ngombe kopi, cek terlalu radikal. Nah, yang sekarang kita yang tadi yang positif udah, kita akan membahas yang negatif. Menyebabkan kerusakan pada gigi. Jadi gigi menjadi kuning. Bukan gidal. Beda. Teksturnya beda. Yang kedua, gangguan jantung. Yang ketiga, dapat menyebabkan keguguran bagi wanita ibu hamil. Jadi lek kepingin menggugurkan, gak oleh menggugurkan itu iso.
tapi arek nom-nom Nah, niku saiki. saiki. Lek gak Nanas muda yo nah, iso gawe kopi. kopi. Ya. Sing akeh tadi. Nah, Mungkin itu aja itu yang saja. dapat Nah, saya sampaikan. kita membahas next Lifestyle kopi. Gila iki sing dintenteni iki. Nah, lifestyle kopi saya jelaskan dasarnya dahulu ya. Seorang konsumen memiliki dua jenis, penikmat kopi dan pecinta kopi. Bedanya apa itu, Bro? Penikmat kopi itu lebih kecondong dia tidak menikmati rasa, ia sekedar menikmati tetapi ia tidak merasakan. Oh, gitu. Ini lebih condong ke populasi manusia human urban Human. yang menikmati dari segi konsep kafe, mungkin yang instagramable, dia bisa insta stories, bisa share lokasi ya, berarti tergantung tempat. tergantung tempatnya. Oke. Dia tidak menikmati. Kalau pecinta kopi, Nah. namanya cinta seperti kita mencintai anak perempuan Oh, tentunya. enak. Ya, oke. Itu kita bisa merasakan bagaimana cara tahapan-tahapan step by step cara merosting kopi, cara barista membuat kopi. Itu dia merasakan kenikmatan betul dari biji kopi Pilihan. langsung dipetik Ya, sampai menjadi cair, kita bisa lek menikmati. Lego langsung. Ya, itu beda, Bro. Beda. Namun pada 3 dekade terakhir ini masyarakat Indonesia itu lebih condong ke, misalnya gini, Bro. Ada konsep kopi dari luar itu namanya Starbucks. Oh iya. Kemudian Starbucks kan mahal. Ah. Lalu ada namanya kafe-kafe seperti Pesen Tit. Wah, pesen dit ya. Lah, itu kan dia meniru konsep, ini namanya tanggapan ya. Nah. Kalau dari kacamata saya pribadi, itu gini, dia meniru Starbucks karena ada tulisan "Hai kakak, sentot." Nah, Ada tulisan itu. Lah. Sing larang itu tulisan itu. tulisan itu. Masen aku ya iso tuku kopi cup Iya, tak 2000. tulisi. Tak tulisi dhewe ambek Oh, spidol oh. buat marker kelas Permanen. Ya? permanen. Lah, iku anak-anak muda iku lebih condong ke situ, Bro, sekarang. Berarti mek nganu tok yo, mek seneng lek nggen-ngene api. Lah, tapi jangan salah dulu. Penikmat kopi, ambil pecinta kopi itu beda lah ya, Bro. Penikmat kopi dan pecinta kopi itu beda. Namun dari segi tipikal orang mengonsumsi kopi itu berbeda. Berbeda-beda. Di segi kafe. Ya. Kemarin saya sempat survei ya, saat kumpul dengan teman-teman everybody in the long, itu ada segerombolan anak yang ngopi bersama-sama di satu meja. Itu dia main HP, Bro. Apa gunanya ngopi sih kalau kita main HP sendiri? Kan kumpul mbek koncone ya. Lah, lebih baik kita berdiskusi Nah, tentang negara ini. Weh, Oh, nah. mantap. Kalau saya sendiri sih kemarin sempat survei, Bro. Nah, jadi gini, Bro. Saya itu pernah survei ya, tanya ke teman-teman, tanya ke orang lain pun pernah, meskipun nggak kenal saya pernah. Jadi yang di teman-teman itu saya ada yang saya dapat kesimpulannya gitu, Bu. Ternyata itu ada orang yang hanya menikmati kopi itu dari suasananya, Bro. Jadi Lah ya, yang dicari sekarang itu bukan rasanya, tapi suasana. gayanya. Kayak Jadi tidak Makanya itu- peduli bagaimanapun rasanya, pokoknya iya. kena kayak foto api, kayak DP, Kayak feed Instagram nah, kayak feed yang Instagram. sekarang lagi tren. viral-viralnya. Nah, itu lebih dicari Ya, untuk anak muda. anak muda. Tapi kalau untuk orang tua yang saya dapat dari survei itu, Bro, meskipun dia ngopi di emperan, meskipun dia ngopi di kafe itu, ya dia tetap menikmati yang dicari itu kopinya, bukan suasananya. Karena dimanapun tempatnya, kita sendiri yang membuat suasana itu, Bro. Iya, iya. Jadi tidak peduli dimanapun itu tempatnya. Tapi memang ada tipikal orang begitu, tergantung, mungkin saya lihat dari kacamata saya pribadi loh ya, itu tergantung circle-nya, bagaimana dia adaptif kepada orang lain, bagaimana kalau sekumpulan orang di satu meja, dia menikmati edukasi, dia timbul balik dari impact, kemudian berdiskusi, itu tergantung circle-nya juga. Ketika dia satu meja, ada salah satu orang main HP, nanti semuanya akan Mengikuti main satu HP. main HP semuanya berarti. Lah, kalau ada orang yang adaptif kemudian mengedukasi kopi gimana sih, kemudian mungkin dia tidak bercerita tentang kopi, mungkin di Yang jalur yang lain. lain. Nah, itu tergantung circle-nya mungkin. Kalau saya
sejak SMP itu memang tidak suka di era modern seperti kopi yang manual brewing. Memang pada saat kita SMP memang belum tren ya, belum apa tren, manual ya, brewing kayak- itu ya. Makanya kita ke emperan beli kopi kapal kobong, ya, kapal api, kapal kobong ya. Torabiko. Wet. Ya. Oh, itu. Nah, Selain harganya murah ya, maksudnya tidak menguras kantong terlalu dalam lah. tapi ya tergantung porsinya juga Nah, sih. iya. Bagaimana kita ngopi setiap hari ya. Namanya kalau pecinta kopi itu ya, kalau tidak Ngopi kayak gak enak no. gak enak, Ono bro. sing kurang lah. Lah, mau teki sawepet bro, mana ambek kopi rokokan lo, sebat sekawan lo. Senja. Ya, Wah, senengane jamaah di nah, musola. itu berarti kate maghrib-maghribnya. Namun ada kalanya saya pada saat itu beberapa bulan yang lalu saya sempat mengunjungi kota Tulungagung. Di sana saya sangat respect karena pemuda di sana dia beda di tempat saya di Batu. Masyarakat muda sana lebih condong ke kopi tradisional, Oh, dia cinta lokal bread. lokal pride, bukan apparel branding yang Oh, lokal oke. pride. Tentunya kopi juga perlu lokal pride. Iya. Di kopi Tulungagung memang terkenal dari tentang kopi hijau yang bubuknya bisa buat CT rokok, yang tribal atau kaligrafi. Oh, yang di CT. mana itu? Di batik di manunya Lah, rokok itu terkenal khas di kota Tulungagung. Anak muda di sana sangat mencintai kopi tradisional mereka. Walaupun di sana ada coffee shop yang menyediakan wifi, tentunya ya sekarang coffee shop menyediakan wifi. Nah, masyarakat Tulungagung terutama arek nom-nom noum itu lebih condong ke tradisional coffee CT bro. Berarti ya Pit kan patut apresiasi lah pada Tulungagung, bro. Tulungagung. Saya sempat respect ya di situ. Soalnya ya anak nom-nom sekarang banyak yang tidak mengerti dulunya gimana, Gengsi tetapi arek-arek gengsi. saiki. Makanya itu kita membahas lifestyle kopi. Kita lifestyle kopi bahasan di akhir untuk ide pengendali ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Enggak, yang tanya kan pemirsa. Oh iya. Oh iya. Mungkin kan nama tanda tanya kan tanggapan Anda, tanggapan saya. Iya, terserah aja dia. Nanti Kita akhir ini agak serius ya. Ya. Karena video pertama agak selengean ya. ya, kita mencoba yang kan kita ada edukasi. Edukasi, humor, humor, satir, mitos, mitos, enak. fakta. Ah, Wah, ya udah, mungkin kita akhiri dulu aja untuk yang season kali ini. season kali ini. Kita Mungkin teman-teman dan terima kasih juga ya. Tentunya kami Sangat-sangat sangat terima berterima kasih untuk kasih. teman-teman yang selalu support memfollow up. memfollow up video pertama kami sampai sekian begitu ya. Iya. Walaupun tidak dipromotkan tetapi ada manusia-manusia yang meromot sendiri. Ya. Baik hati. Baik hati. Padang umure. Jembar kubure. Nah, panjang umure kudu Panjang umur, pandang. panjang umur untuk hal-hal yang baik. Ya, Oke. udah barokah. Mungkin itu saja kita tutup di season kali ini, yang season beberapa menit ini yang Iya. panjang lebar. Tapi serius dan mengedukasi. Oke, masih di tanda tanya. Tanggapan Anda, tanggapan saya. Yoi, telur di dadar, jedar, dar. Telur diceplok. Plok 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 plok.